Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan hari ini Octavia, pimpin doanya dulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Octavia. Yang belum on video, Setiawan sama Jumri, silahkan di-on-kan videonya. Baik, hari ini materi kita adalah pertidaksamaan nilai mutlak ya. Pertidaksamaan nilai mutlak, di mana materi ini adalah lanjutan dari materi yang sebelumnya. Kita sebelumnya sudah bahas tentang nilai mutlak, kemudian ada persamaan nilai mutlak, dan pastikan kalian sudah menonton video yang sudah saya share beberapa hari yang lalu ya. Semuanya sudah nonton belum? Sudah. Sudah, Pak. Oke, sip. Nah, jadi kalian kalau sudah nonton video itu, kalian pasti akan dengan mudah memahami materi yang hari ini, karena materinya sudah saya sampaikan. Hari ini kita akan mengadakan tanya jawab saja. Nah, di akhir nanti kita akan mengadakan kuis ya. Kita akan mengadakan kuis, jadi pastikan kalian mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai habis dengan baik. Supaya nanti nilai kuisnya bisa maksimal. Baik, untuk memastikan kalian sudah menonton atau tidak, kita lihat dari Andi dulu deh. Andi masih ingat ceritanya di video itu di awal tuh apalagi yang disajikan? Ceritanya tentang apa? Ayo Andi. Videonya tentang apa itu Andi? Di awal-awal video dia menceritakan tentang apa? Tentang gurun Sahara, Pak. Oke, sip. Tentang gurun Sahara. Oke. Kemudian selanjutnya Dina Putri. Apa yang dibahas di dalam video yang terakhir saya kirim, Dina? Contoh soal pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sip. Oke. Berarti kalian sudah benar-benar sudah nonton. Baik, di pertidaksamaan nilai mutlak itu kemarin sudah saya bahas di videonya tentang konsep dasarnya ya. Konsep dasar pertidaksamaan nilai mutlak itu pada dasarnya sama. Ketika kalian sudah menguasai tentang nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak yang kemarin sudah kalian pelajari di pertemuan yang sebelumnya, ini akan sangat mudah. Kita ingat dulu ya materi yang sebelumnya. Ingat nggak kalau misalnya kita dapat nilai mutlak dari negatif 5, nilainya sama dengan berapa nih? Ayo. Nilai mutlak negatif 5. 5, betul. Kemudian kalau ada nilai mutlak dari 5 dikurang 7, ini hasilnya berapa? Ayo. Negatif. Berapa? Negatif. Negatif 2. Tapi ingat ini masih ada tanda nilai mutlaknya ya. Oke, pada akhirnya dia hasilnya berapa? Positif, Pak. Positif 2. Oke, sip. Nah, kemarin di soal kuis juga saya berikan seperti ini. Nilai mutlak X sama dengan negatif 3. Ini hasilnya berapa kemarin? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Nilai mutlak X sama dengan negatif 3. Ini adalah soal kuis minggu lalu. Berapakah nilai X yang memenuhi? 0, Pak. Berapa? Tidak ada, betul Jumri. Jadi kalau misalnya seperti ini nilai mutlak X sama dengan negatif 3, itu jawabannya adalah tidak ada penyelesaian. Nah, kenapa tidak ada penyelesaian? Karena kita ingat kembali fungsi dari nilai mutlak itu adalah untuk mempositifkan sebuah bilangan. Jika kita diminta untuk mencari berapa sih nilai X yang memenuhi di sini supaya dia nanti hasilnya sama dengan negatif, tentu saja jawabannya pasti tidak ada. Oke.
Kemudian kemarin di kuis yang selanjutnya, kuis yang kedua, ada nilai mutlak X, 2X ya, 2X dikurang 8, kemudian keluarnya ada negatif 3, seperti ini, sama dengan 2. Nah, misalnya seperti ini. Bukan 2 ya, tapi negatif 1, anggap aja gitu. Nah, ini kemarin di kuisnya itu ada yang menjawab soal tipe sejenis seperti ini, itu dengan jawaban tidak ada penyelesaian, sama seperti yang ada di atas ini. Padahal jawabannya itu, kalau kita ubah sedikit ini penyelesaiannya, kita ubah sedikit soalnya, ini kan jadinya nilai mutlak 2X dikurang 8. Ini kan min 3-nya bisa kita pindahin ke kanan ya. Ini jadinya negatif 1 tambah 3. Ingat, ini sama aja dengan persamaan linear yang sudah kalian pelajari dari SMP. Jadi kalau misalnya ada angka yang seperti ini, itu boleh kita pindahkan ke kanan. Tapi kalau yang di dalam nilai mutlak itu belum boleh, karena dia sepaket dengan tanda nilai mutlaknya. Jadi ini adalah satu paket variabel yang tidak boleh kita pisahkan. Nggak boleh kita pindahkan dulu angka-angka yang lain. Jadi yang di sini, angka yang di sini yang boleh kita pindahkan. Nah, sesuai dengan aturannya, kalau misalnya negatif jadi positif, positif jadi negatif, maka kalau sudah seperti ini berarti jadinya nilai mutlak 2X kurang 8, yang awalnya tadi konstanta di ruas kanannya negatif seperti soal yang tidak ada penyelesaiannya, ternyata dia berubah menjadi positif 2. Nah, sehingga ketika kita menemukan bentuk ini, ternyata positif 2 ya di ruas kanan. Berarti dia memiliki penyelesaian. Nah, penyelesaiannya itu bisa kita dapatkan dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan versi positif dan versi negatif. Sehingga untuk versi positifnya, sebelah kanan ya, di sini jadinya 2X minus 8 sama dengan 2. Kemudian 2X sama dengan 2 plus 8. Kenapa plus? Karena di sini awalnya dikurang. Jadi kalau dipindah ke kanan jadinya ditambah. Nah, kemudian di sini jadinya 2X sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10 dibagi 2. Jadi X sama dengan 5. Ini baru dapat satu jawabannya. Baru satu doang. Ingat tadi ada 2 versi. Ada versi positif sama versi negatif. Maka di sini yang versi kedua yaitu versi negatif, kita tinggal menambahkan tanda negatif di depannya menjadi negatif dalam kurung 2X kurang 8 sama dengan 2. Nah, ini boleh kita kalikan ke dalam, maka ini jadinya min 2X plus 8 sama dengan 2. Nah, berarti 8-nya tinggal kita pindahin ke kanan sekarang. Berarti min 2X sama dengan 2 dikurang 8. Berarti jadinya min 2X sama dengan minus 6. X-nya berarti sama dengan minus 6 dibagi minus 2. Berapa minus 6 dibagi minus 2? Ada yang tahu? Ayo. Min 6 bagi min 2. Hasilnya berapa? Negatif bagi negatif. Ingat kalau pada perkalian atau pembagian, jika yang kita operasikan itu tandanya sama, maka menghasilkan bilangan positif. Berarti di sini min 6 dibagi min 2 itu adalah positif 3. Ingat ya, kalau sama tanda pada operasi pembagian atau perkalian, itu hasilnya selalu positif. Tapi kalau beda tanda, maka hasilnya selalu negatif. Ingat-ingat. Jadi supaya kalian nggak ragu, oh ini hasilnya positif atau negatif. Yang perlu diingat adalah tandanya. Kalau sama tanda, maka positif. Kalau beda tanda, maka negatif. Oke, itu review singkat kita tentang materi yang paling pertama. Materi yang pertama tentang nilai mutlak, kemudian materi yang berikutnya itu persamaan nilai mutlak, dan di situ ada pembahasan singkat tentang kuisnya ya. Kuis yang saya bagikan di Instagram itu sudah kita bahas. Baik, sekarang kita lanjutkan ke materi pertidaksamaannya. Nah, setelah kalian memahami tentang persamaan nilai mutlak itu, ini
ternyata dia memiliki dua versi. Pada pertidaksamaan itu juga sama ya. Kalau kalian perhatikan di video yang sudah saya share, itu dia sebenarnya konsep dasarnya sama. Cuma yang membedakannya saja itu adalah pertidaksamaan itu menggunakan penghubung kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, serta lebih dari sama dengan. Jadi itu saja. Karena dia kan kata dasarnya tidak sama. Pertidaksamaan. Nilai mutlak. Nah, ini kata dasarnya adalah tidak sama. Kalau tidak sama berarti kita membandingkan. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, tapi kita membacanya nanti adalah kurang dari atau lebih dari ya. Untuk yang pertama itu fx, misalnya di sini nilai mutlak fx dengan tanda hubungnya misalnya kurang dari atau kurang dari sama dengan. Sama aja ya, mau pakai tanda sama dengan atau kurang dari biasa, itu sama saja. Nah, kalau dia seperti ini, maka bentuk penyelesaiannya itu otomatis nanti efeknya kita taruh di tengah saja, kemudian ini nanti tandanya lebih dari minus A, ini artinya versi negatifnya, kurang dari sama dengan versi positif di sebelah kanannya. Kenapa bisa seperti ini? Nah, saya rincikan. Jadi sebenarnya konsep dasarnya itu sama aja pada pertidaksamaan nilai mutlak ini, itu memiliki dua versi ya, memiliki dua versi. Kenapa dia bisa sampai kayak gini bentuknya? Sebenarnya kalau kita tuliskan dalam bentuk sederhana, contoh misalnya. Contoh, misal kita punya nilai mutlak dari X gitu ya, kurang dari sama dengan 3. Misal seperti itu. Maka tentu saja kita seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa ini itu penyelesaian sama seperti persamaan nilai mutlak. Berarti kita tinggal menyelesaikannya dengan dua versi. Versi pertama yaitu dengan versi positif biasa, ya udah ini berarti langsung X kurang dari sama dengan 3. Nggak ada yang berubah. Versi kedua, versi negatifnya, berarti kita membubuhkan tanda negatif X seperti ini kurang dari sama dengan 3. Nah, ini dia uniknya pertidaksamaan. Ketika kita di tahap akhir ini tinggal membagi saja ini dengan negatifnya, maka nanti tanda yang kurang dari awalnya ini akan berubah menjadi lebih dari. Dia akan selalu berbalik arah ketika kita bagikan dengan bilangan negatif. Lihat ya, kalau persamaan itu kan kayak 2X sama dengan 4 misalnya. Ya udah, ini berarti jadinya X-nya sama dengan 4 bagi 2. Nggak ada yang berubah di sini ya, karena dia sama dengan. Nggak ada yang berubah. Tapi kalau misalnya di sini negatif, ya sama. Ini negatif juga. Nggak ada yang berubah di tanda sama dengan. Tapi kalau di pertidaksamaan, ketika kita di sini mendapatkan bilangannya min 2X sama dengan kurang dari misalnya sama dengan 4 seperti ini, maka akan terjadi perubahan arah tanda. Maka ini jadinya X lebih dari sama dengan 4 dibagi negatif 2. Berubah arah. Selalu seperti itu. Kenapa? Karena kita membaginya dengan bilangan negatif. Ini yang akan selalu terjadi. Konsep ini sebenarnya sudah dipelajari di SMP ya. Tapi saya ingatkan kembali. Ini kita bagikan. Akan menjadi kebalikannya. Jadi kalau misalnya di sini sama ya, kalau misalnya kita dapat min 2X lebih dari sama dengan 4. Oh berarti ini jadinya nanti X kurang dari sama dengan 4 dibagi negatif 2. Jadi kalau misalnya kita bagi dengan negatif akan berbalik arah. Ingat-ingat ya, akan selalu berbalik arah. Sehingga yang ini kembali ke soal awalnya, maka ini jadinya X lebih dari sama dengan minus 3. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan dikonfirmasi dulu. Kalau ada yang belum jelas, ditanyakan dulu. Supaya kalian tidak ragu nanti untuk penyelesaian berikutnya. Ada yang belum jelas? Tentang ini, pembalikan arah. Ini akan selalu terjadi jika
angka yang di depan X itu dia bilangan negatif. Ingat ya, patokan kita adalah angka yang di depan X-nya. Itu patokan kita. Nah, bagaimana kalau misalnya dia itu berbentuk seperti ini? Misalnya, saya tambahin di sini ya. Misalnya gimana kalau misalnya di sini ada 2X, tapi di sini lebih dari negatif 4. Apakah dia berubah arah atau tidak? Ini kan berarti jadinya X. Nah, ini karena kan pembaginya itu dia positif. Dia nggak peduli dengan yang di sebelah sini itu positif atau negatif. Konstantanya itu tidak mempengaruhi apa-apa. Yang mempengaruhi itu adalah koefisien X. Kalau di sini positif, ya berarti nggak ngaruh. Tetap aja. Min 4 bagi 2. Gitu ya. Jadi dia tidak berubah. Selama di sini konstantanya positif. Jadi angka yang di depan X ini dia wajib negatif baru dibalik. Tapi kalau dia positif kayak biasa, maka dia tidak akan berubah arah. Udah. Oke, clear yang bagian itu tuh? Octavia ada yang dibingungkan? Kan 4, negatif 4 dibagi 2, itu nanti dihasilkan apa enggak? Dihasilkan seperti biasa. Ini saya tidak teruskan tahapnya, yang penting kalian sudah tahu ini dia dibalik, berarti kan tinggal diteruskan. X lebih dari negatif 2. Ini ya sama ya, yang di bawah-bawah sini juga ya dihasilkan, ada terusannya lagi kan. Cuma saya memperlihatkan proses pembalikannya itu ada di mana saja. Tapi kalau misalnya diteruskan, ini memang harusnya diteruskan kalau angkanya dia bisa dibagi kayak gitu. Ini kan bagi 4 bagi negatif 2 kan bisa ya. Jadinya X lebih dari sama dengan negatif 2. Ini pun sama nih. Jadinya X kurang dari sama dengan negatif 2. Jadi bukan berarti setelah saya nulisnya cuma sampai di sini, terus dia berhenti sampai di situ. Bukan. Tapi diteruskan. Jadi saya cuma memperlihatkan kapan itu dibalik gitu. Jadi pembalikan itu terjadi ketika kita sudah melalui proses membagi dengan bilangan negatif. Ada lagi yang mau ditanyakan? Octavia sudah jelas? Sudah. Oke, sip. Jadi kalau sudah seperti ini ya berarti itulah hasilnya. Nah. Oke. Terus yang ini gimana nih terusannya kan? Jadi kita mau membuatnya menjadi bentuk yang di atas ini ya. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa terbentuk seperti itu? Sebenarnya bentuk ini adalah bentuk akhirnya ya. Ini bentuk cara penulisan ketika kita menemukan dalam bentuk garis bilangan. Jangan lupa ini nanti harus dilengkapi dengan garis bilangan supaya kita bisa menentukan apakah dia nanti itu digabung seperti ini atau dia terpisah. Pada garis bilangan, di sini kan ada 2 jawaban ya tadi ya, 2 versi jawaban ini. Ada yang positif, ada yang negatif. Maka yang perlu diingat pada garis bilangan itu bilangan negatif itu ada di kiri. Lebih kecil dia dibanding dengan bilangan positif. Maka negatif 3 kita taruh di sebelah kiri. Sebenarnya di sini ada beberapa bilangan lain, tapi saya lewati saja, saya fokus ke angka batasnya ini aja, 3 sama negatif 3 sama positif 3 ya. Nah, kalau kita membaca garis bilangan tanda yang ini berdasarkan angkanya katanya itu X kurang dari sama dengan 3. Itu maknanya berarti X kurang dari sama dengan 3 itu dari 3 ke kiri maksudnya kan? Dari 3 ke kiri. Karena kan kurang dari 3. Kurang dari 3 itu berarti maksudnya 3 ke bawah. Maka kita buat dari sini, oh dari 3. Angka 3 ini kita buat tanda panahnya ke kiri. Seperti ini. Kemudian yang kedua, X lebih dari sama dengan minus 3. X lebih dari sama dengan minus 3. Oh, berarti dari minus 3 ke kanan. Sehingga kalau kita arsir daerah penyelesaiannya, ini akan berbentuk seperti ini. Nah, apakah kita mengarsir sampai di sana? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena di sini itu mereka saling membatasi. Saling membatasi. Kalau ini kan langsung saya gabung jadi satu ya. Bagaimana kalau misalnya saya rincikan lagi, kalau misalnya masih bingung.
Ini saya rincikan lagi. Masing-masing saya buat garis bilangannya. Pertama, garis bilangan untuk yang ini ya. Garis bilangan untuk yang itu adalah dari 3 ke kiri. Saya panjangin gitu. Nah, gini. Kemudian yang kedua. Yang kedua itu dia seperti ini juga. Ini dari -3 ya, tapi ya -3 ke kanan. Nah, yang perlu kita lakukan supaya kita tahu ini tuh nanti hasilnya gimana, ya udah ini tinggal kita tarik garis dari batas yang di atas, ini gini, ke bawah. Dari bawah ini batasnya -3 ke atas. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan manakah daerah yang dia itu diarsir 2 kali. Ini kan dia terbagi menjadi beberapa ruas ya, ruas di sini, dan ruas di sini. Nah, sekarang daerah mana yang dia diarsirnya 2 kali? Nah, kalau kita lihat dari sini kan daerah yang ini pertama, itu dia cuma diarsir di bagian atas saja. Ini bagian arsir atas doang, tapi yang di bawah enggak. Oh, berarti yang daerah sini bukan. Coba lihat yang di tengah, dia diarsir di atas dan diarsir di bawah. Maka yang ini berarti ini daerah penyelesaiannya. Kemudian terakhir daerah yang sebelah kanan. Ini cuma diarsir di bagian bawah sini, tapi di atasnya itu kosong. Nah, sehingga di situ apa? Kita bisa menyimpulkan, oh daerah penyelesaiannya itu ada di sebelah tengah saja. Cuma ada di tengah saja. Nah, jadi daerah sini itu tidak termasuk karena dia cuma diarsirnya di salah satu aja. Ingat yang menjadi penyelesaian itu adalah daerah yang sama-sama diarsir atas bawahnya. Jadi kita gabung seperti itu. Nah, sekarang ini berarti dari -3 sampai 3. Kalau kita lihat ini berarti daerahnya dibatasi dari angka -3 sampai 3. Karena seperti ini kita tuliskan dalam bentuk gabungan ya, menjadi X-nya itu di tengah. Kemudian ini ditaruh di kanan, yang besar taruh di kanan, kurang dari 3. Terus angka yang kecil ini kita tulisnya, karena kita membacanya dari X ke angkanya itu, dan X-nya sudah kita letakkan di kanan, maka ini nulisnya X lebih dari sama dengan -3. Awalnya kan di sini lebih darinya kayak gini ya. Tapi kan di situ kalau misalnya kita tulis X lebih dari sama dengan -3, boleh dong saya tulis X-nya di kanan. Jadi lebih dari sama dengan -3. Sama aja ini. Jadi saya menerapkan yang ini itu ke sini. Jadi membacanya jadi 1. Yang awalnya tadi itu kita ngitungnya masing-masing, ternyata mereka bisa dijadiin 1. Seperti ini. Maka inilah jawabannya. Sesuai dengan bentuk umum yang tadi. Itulah prosesnya untuk mendapatkan pertidaksamaan nilai mutlak. Penyelesaiannya seperti apa. Nah, tapi di video itu juga saya sudah jelasin ya kalau bentuk yang ini tuh bisa disederhanain aja. Nah, kalau begitu berarti kalau misalnya kita berdasarkan definisinya langsung seperti ini, berarti penyelesaiannya bisa lebih simpel. Jadinya seperti ini. Ketika kita punya nilai mutlak X kurang dari sama dengan 3 tadi, maka langsung aja kita jawab, oh ini berarti berdasarkan ini kan berarti kayak rumus gitu ya jadinya ya. X-nya ada di tengah, lebih dari sama dengan, di sini versi negatifnya ditaruh di kiri, versi positifnya ada di kanan. Langsung selesai. Gimana kalau misalnya yang berikutnya? Ada nilai mutlak X ditambah 2 misalnya ya, kayak gini. Kemudian di sini kurang dari sama dengan 5, misalnya seperti ini. Nah, gimana caranya? Sama, berarti kita cuma tinggal tulis fungsi yang ini ada di tengah, X plus 2, terus di sini kita tulis versi negatifnya ada di sebelah kiri, versi positifnya ada di sebelah kanan.
Nah, ingat yang di tengah itu wajib huruf X saja. Berarti angka 2 ini kita pindahin ke kiri dan ke kanan. Dengan aturan seperti biasa, kalau dia nyebrang, maka dia akan jadi kebalikannya. Maka ketika 2 itu kita pindahkan ke kiri dan ke kanan, maka yang akan tersisa di tengah itu adalah X. Seperti ini. Jadinya. Nah, sekarang sebelah kanan berarti kan jadinya 5 dikurang 2. Sebelah kiri jadinya negatif 5 dikurang 2. Kalau sudah gini gimana? Ya udah berarti tinggal dicari aja. X lebih dari sama dengan min 7. Ini kurang dari sama dengan 3. Maka penyelesaiannya lebih pendek. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kita lihat ke contoh berikutnya lagi ya. Contoh berikutnya, bagaimana kalau di depan X-nya itu ada angkanya yang lain? Misal, ada angka yang lain ya. Misal di sini ada nilai mutlak. Di sini misalnya 3X minus 5. Di sini min 2, terus kurang dari sama dengan di sini 8. Nah, bagaimanakah penyelesaiannya? Tentu saja dengan cara yang sama, yang tadi ini yang kalau ada angka begini, kita rapikan dulu ya. Pindahin dulu ke kanan. Pindahin dulu ke kanan. Supaya dia bentuknya itu cuma fungsi nilai mutlak saja di sebelah kiri. Berarti di sini nilai mutlak 3X dikurang 5, kurang dari sama dengan 8 ditambah 2. Kalau sudah gini kan berarti nilai mutlak 3X min 5 kurang dari sama dengan 10. Nah, kalau sudah begini, tidak ada lagi angka-angka lain di sebelah kirinya, baru deh kita tulis, oh 3X minus 5-nya ditaruh di tengah, lebih dari sama dengan min 10 di kiri, positif 10 di kanan. Sekarang pertama tahapnya adalah, kan ingat tujuan akhir kita membuat yang di tengah itu jadi X ya. Yang ini min 5-nya pindah ke kiri dan ke kanan dulu. Nah, sehingga jadinya apa? Di tengah itu masih ada 3X lebih dari sama dengan min 10 ditambah 5. Kanannya 10 tambah 5. Kemudian sekarang kalau sudah seperti ini, jadinya kan 3X lebih dari sama dengan minus 5, terus sebelah kanannya 15. Nah, langkah terakhir, ingat tengah itu wajib cuma X doang, nggak boleh ada angka 3 atau angka lainnya. Maka 3 ini harus kita pindahin lagi ke kiri dan ke kanan. Tapi pemindahan yang berikutnya ini karena dia 3X, bukan X tambah 3, itu kan 3X maknanya apa? Dikali ya, 3 kali X. 3 kali X itu jadinya berarti 3-nya ketika dipindah ke kiri maupun ke kanan, dia bukannya ditambah atau dikurang. Maka di sini akan jadi apa? Ayo, diapain? Kalau kebalikan kali apa? Diapain? Dibagi. Dibagi, betul. Jadi ketika angka 3 itu kita pindah ke kiri dan ke kanan, berarti jadinya min 5 sebelah kirinya dibagi 3, sebelah kanannya 15 dibagi 3. Nah, sehingga ini jadinya X lebih dari sama dan min 5/3, sebelah kanan jadinya kurang dari sama dengan 15. Untuk angka yang ini dia kebetulan nggak bisa dibagi ya. Karena dia nggak bisa dibagi, maka biarkan saja seperti itu. Jadi biarkan tetap dalam bentuk min 5/3. Nah, sebelah kanan, sorry. Ini bukan 15 ya, 5. 15 bagi 3. Oke, jadi inilah jawaban akhirnya. Oke.
Clear untuk yang ini? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan ditanyakan dulu. Tidak ada? Ingat ya, ketika kita memindahkan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, yang berubah itu operasinya. Tambah jadi kurang, kurang jadi tambah. Kali jadi bagi, bagi jadi kali. Elna ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ada. Oke, sip. Clear. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dulu ke materi pertidaksamaan yang bentuknya tadi kalau kita perhatikan, semua soal yang saya sajikan ini berbentuk lebih dari, kurang dari ya, kurang dari semua nih soalnya. Dia pakai tanda kurang dari semua. Nah, bagaimana dengan lebih dari? Kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau kita menemukan bentuk soal dengan tanda penghubungnya di sini, persamaan nilai mutlaknya, lebih dari ya, lebih dari biasa atau pakai sama dengan itu nggak ngaruh, sama aja. Maka kita akan menyelesaikannya nanti secara terpisah ya, pakai cara biasa. Di sini kita akan menggunakan versi positif. Ini versi positif, yang satunya nanti versi negatif. Atau efeknya nanti kurang dari sama dengan negatif A. Nah, kenapa ini kok terbalik? Nah, kita lihat dulu prosesnya. Ini awalnya kan dia kalau misalnya dia di sini positif gini kan dia nggak ngaruh ya, tetap dengan tanda yang sama, lebih dari, tidak ada yang berubah. Tapi kalau dia pakai versi yang kedua ini, dia kan seharusnya ada tanda negatif, pakai lebih dari sama dengan A gitu kan bentuknya untuk versi negatif. Tapi karena ini nanti A-nya dibagi dengan negatif di depannya, makanya ditulis FX, ini jadinya berubah arah. Nah, akhirnya inilah nanti kesimpulan penyelesaiannya. Tapi sebenarnya prosesnya itu sama aja ya. Prosesnya sama aja. Contoh gini. Ketika kita punya 2X minus 3. Seperti ini. Lebih dari sama dengan 9. Seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan nilai X-nya berapa. Oke, berarti kita jawab di sini dengan versi pertama. Versi pertamanya itu yang versi positif. Maka ini jadinya 2X kurang 3. Lebih dari sama dengan 9. Kayak biasa. Kayak biasa ya. Maka di sini min 3-nya tinggal pindahin ke kanan. Jadinya 2X lebih dari sama dengan 9 tambah 3. Kemudian 2X lebih dari sama dengan 12. Kalau sudah seperti ini berarti X lebih dari sama dengan 12 dibagi 2. Berarti jadi X lebih dari sama dengan 6. Ingat, tapi ini baru satu versi jawaban. Kita belum ke versi kedua. Versi keduanya gimana? Kalau versi keduanya itu kan tadi negatif dalam kurung 2X minus 3 lebih dari sama dengan 9. Kayak biasa ya di situ ya. Nggak ada yang berubah. Ini tanda ini boleh kita kalikan negatifnya itu ke dalam seperti kayak kita ngerjain persamaan nilai mutlak. Atau boleh kita pindahin ini ke kanan. Tapi konsekuensinya seperti yang terjadi di sini tadi. Ketika kita memindahkan tanda negatif ini dari negatif ini ke kanan, maka dia tandanya berubah jadi kurang dari. Itu cuma masalah pilihan ya, alternatif aja. Kalau kalian takut nanti melakukan kesalahan di situ, ya udah ini kalikan aja kayak biasa. Kayak kita ngerjain persamaan nilai mutlak. Ini jadinya min 2X plus 3 ya, karena ini kan negatif kali negatif, jadinya positif. Oke, kemudian ini masih lebih dari sama dengan 9. Berarti ini jadinya min 2X lebih dari sama dengan 9 dikurang 3. Terakhir di sini min 2X lebih dari sama dengan 6. Berarti X, nah ini diapain nih? Ayo, ada yang tahu nggak? Di tahap akhir ini. 6 dibagi 2. 6 bagi min 2, betul. Tapi tandanya gimana? Dibalik nggak nih?
Dibalik Nggak nggak? usah. Ayo. Ini koefisien X-nya negatif loh. Dibalik, Pak. Dibalik, betul. Ingat tadi sudah saya ingatkan di awal-awal bahwa ketika kita menemukan bentuk bilangan sini pada pertidaksamaan, maka tanda ini akan berbalik arah. Jadi 6 bagi negatif 2. Nah, ini kan kebetulan tapi masih bisa dibagi ya. 6 bagi negatif 2 itu masih bisa, jadinya min 3. Maka jawabannya untuk yang kedua ini, kalau kita lihat kan di atas tadi dia nggak digabung ya. Nggak digabung. Maka ini cukup kita tuliskan seperti ini saja. Pakai atau ya, yang kecil duluan. X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 9. Kalau dituliskan dalam bentuk garis bilangan, bentuk ini menjadi seperti ini. Kenapa dia pakai atau? Min 3 ini 9 ya. Ini kan katanya kurang dari sama dengan min 3. Berarti dari min 3 ke kiri. Yang 9 karena lebih dari berarti ke kanan. Nah, jangan lupa jika ini menggunakan tanda sama dengan pada garis bilangan itu nanti di sini dikasih bulatan tapi ditebalin ya. Yang ini juga dibulatin tapi ditebalin. Untuk yang itu sudah saya jelaskan di video. Begitu penyelesaiannya ya. Tapi kalau misalnya di sini soalnya pilihan ganda, biasanya dia bisa jadi menyajikannya dalam bentuk seperti ini. Kalian harus menyimpulkan jawabannya sampai itu. Oke, Jumri ada pertanyaan untuk yang ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke sip. Pak, Yes, bertanya, silahkan. kenapa yang ini pakai atau pakai X? Kenapa? Ini pakai X, dipakai atau aja kah? Iya, dia pakai atau. Dia pakai tanda atau di sini karena jawabannya terpisah. Jadi jawabannya tuh X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 9. Kok 9? Sorry, bukan 9 ya, di sini 6. Nah, salah tulis. 6 ya. Nih. Nah, 6. Jadi jawabannya itu ada 2 ya. Ada 2 batasan gitu. Ada batas kiri, ada batas kanannya. Berbeda kalau yang tadi kan dia tuh bersatu. Nah, makanya dijadiin satu. Tapi kalau yang ini terpisah. Oke. Yang ini masih ada pertanyaan lagi? Ingat yang kecil itu selalu ditulis di sebelah kiri ya, yang besar ditaruh di sebelah kanan. Penulisannya selalu seperti itu. Baik, kita ke tahap akhir yang soalnya pakai teknik yang berbeda, tidak menggunakan versi negatif atau versi positif. Tapi di situ dituliskan dalam bentuk nilai mutlak di sebelah kiri dan sebelah kanan. Misal kita punya 2x min 1 seperti ini, kurang dari sama dengan nilai mutlak dari X plus 3. Nah, seperti ini. Bagaimanakah cara kita menyelesaikan soal ini? Nah, bagi yang menonton video saya sampai akhir, di sini bagian yang menggunakan nilai mutlak di ruas kiri dan ruas kanan, itu ada pembahasan soalnya. Ada pembahasan soalnya. Triknya sederhana saja. Di sini kita menggunakan kuadratkan kedua ruas sebenarnya, tapi sudah saya modifikasi dan sudah saya simpelkan. Saya langsung ke tahap fungsi kirinya, nanti tinggal langsung kita kurangin atau kita tambahkan duluan, terserah aja. Ini kalau kiri tambah kanan. Nah. Kemudian dikali dengan kiri kurang kanan. Nanti otomatis kurang dari sama dengan 0. Apa maksudnya? Maksudnya yang di kiri itu adalah fungsi kiri ini ya. Yang di kanan adalah fungsi kanan. Jadi langsung aja kiri kurang
Kiri tambah kanan. Oh, berarti jadinya 2x min 1 ini kita tambahkan aja yang di sebelah kanan. X tambah 3. Ini versi yang kiri. Kemudian yang sini lagi buka kurung berarti 2x kurang 1-nya langsung kita kurang dengan ini. Berarti karena ini dikurang 2 kali ya. Kurang X kurang dengan 3 juga, maka langsung kita tulis kurang X kurang 3. Nah, kurang dari sama dengan 0. Karena kita nguranginnya 2 kali. Oke, sampai tahap ini kita rapikan dulu. Ini berarti kurung sebelah kiri 2x sama x boleh kita tambahkan jadi 3x min 1 plus 3 berarti jadinya positif 2. Yang sebelah kanan ini jadinya 2x kurang x berarti 1x min 1 dikurang 3 berarti min 4. Kurang dari sama dengan 0. Oke, kalau sudah seperti ini perhatikan dulu koefisien x yang ada di sini. Koefisien x-nya dua-duanya positif ya. Dua-duanya positif. Maka kalau sudah dua-duanya positif seperti ini berarti aman, langsung aja kita selesaikan. Ini jadinya 3x plus 2 langsung kita buat sama dengan 0. Nggak usah pakai tanda kurang dari atau lebih dari, pakai sama dengan aja. Jadi 3x sama dengan minus 2. X berarti minus 2 dibagi 3. Dapat satu versi jawaban. Di sini X dikurang 4 sama dengan 0 berarti X sama dengan 4. Dapat versi kedua. Nah, kalau sudah kayak gini, kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan dulu ya. Kalau sudah seperti ini, kita tulis dulu ini batasnya min 2/3 di sebelah kiri karena dia lebih kecil. Yang besar itu di kanan, 4. Nah, apakah jawabannya ke kiri seperti ini? Atau dia bersatu? Ada yang tahu nggak jawabannya ini? Bersatu atau terpisah? Bersatu. Bersatu. Kenapa bersatu, Dina? Apa alasannya? Alasannya adalah tanda kurang dari ini. Ini ya, tanda kurang dari inilah yang menjadi patokan kita apakah di situ dia bersatu atau tidak. Kalau soalnya dia kurang dari sama dengan, maka dia jawabannya pasti bersatu. Tapi syaratnya mengikuti ini tadi dia bisa jadi bersatu, itu adalah koefisien X di sini harus positif. Gimana kalau misalnya nanti kita menemukan min 3x misalnya plus 2. Seperti ini, terus nanti di sini satunya X kurang 4. Nah, awalnya kan dia harusnya di sini bersatu ya. Awalnya bersatu. Tapi karena di sini nanti ada salah satu nilai X yang koefisien X yang negatif, maka otomatis nanti akhirnya jadi terpisah jawabannya. Karena apa? Karena koefisien X yang di sini itu mempengaruhi apakah dia nanti bisa terpisah atau bersatu jawabannya. Kalau yang ini kurang dari biasa, terus di sini koefisien X-nya dua-duanya positif. Oh, berarti aman. Bersatu berarti. Nah, kalau dia bersatu, kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. X lebih dari sama dengan min 2/3, kurang dari sama dengan 4. Itulah jawaban akhirnya. Oke, di bagian sini ada yang dibingungkan, silahkan ditanyain dulu. Ya, silahkan dikonfirmasi dulu. Ada bagian yang dirasa mengganjal, ditanyakan dulu. Karena nanti kalau misalnya sudah lewat WA, agak kesulitan untuk menjelaskannya. Silahkan dikonfirmasi dulu jika ada yang dirasa masih mengganjal. Rentas, ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, sip. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke kuisis.
Kita lanjutkan ke quizzes. Clear yang ini ya. Kita ke quizzes. Mana dia? Sebentar saya siapkan untuk quizesnya. Bagi ada yang belum jelas, silahkan ditanyain dulu supaya menjawab kuisnya nanti bisa lebih yakin. Kalau tidak ada, maka kita langsung ke kuis. Baik, yang ini kuisnya akan saya buat secara langsung saja. Soalnya ada 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan ini mencakup materi yang dari awal. Nah, mencakup soal dari awal. Oke, kita mulai. Silahkan semuanya ke joinmyquiz.com dan ini dia quiz hari ini. Ketik joinmyquiz.com di browsernya masing-masing, kemudian masukkan kode 895 atau langsung saya kirimin deh ke sini. Bentar. Ke nomor saya dulu. Biar kalian nggak usah repot-repot, langsung klik kanunya aja ya. Tapi kalau yang tidak kesulitan silahkan langsung aja masuk ke situ. Tapi kalau yang kesulitan silahkan klik aja tautan yang ada di grup. Langsung masuk otomatis nanti. Tautannya ada di grup, langsung aja tinggal klik link yang ada di grup itu akan otomatis langsung join ke game ini. Silahkan buka grup WA-nya masing-masing ya. Buka grup WA-nya. Oke. Silahkan langsung klik link yang ada di situ, di grup WA-nya. Oke, yang ini sudah ada yang bergabung. Ada 2 orang, Andi sudah bergabung, Dina, Meva. Oke. Oke, Octavia sudah masuk, Elna sudah masuk. Yang lain masih ditunggu. Yang ini saya mulai duluan ya. Saya mulai duluan. Jumri sudah masuk, Setiawan sudah masuk. Baik, saya langsung mulai. Yang lain masih saya tunggu. Silakan. Selamat menjawab. Hati-hati menjawabnya, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Itu waktunya panjang ya, waktunya panjang. Masing-masing soal itu waktunya panjang. Jadi jangan terburu-buru. Oke. Sudah ada yang menjawab dengan benar? Oke, sip.
Jangan terburu-buru. Setiap soal punya durasi waktu masing-masing. Pelan-pelan saja. Oke, Setiawan sementara memimpin, disusul oleh Dina. Oke, sip, Dianto. Oke, Freddy Lion. Sudah bergabung, silahkan dijawab pelan-pelan saja. Soalnya ada 10 pertanyaan. Oke, Dina sudah mengakhiri gamenya. Berada di posisi pertama sementara ini. Oke, Jumri sudah naik ke atas. Oke, sip, Meva sudah naik ke atas. Yang sudah selesai bisa kembali ke Zoom ya. Sambil melihat live score-nya sementara ini. Dina masih berada di puncak klasemen. Oke, sekarang sudah ada Elna yang mulai menyusul. Oke, Jumri masih stabil. Oke, Setiawan naik lagi. Yuk, semangat, semangat, semangat. Bisa, bisa, bisa. Fredel Layan, ada kesulitan, Fredel? Belum mulai menjawab. Pelan-pelan saja. Oke, mantap Jumri. Jumri sekarang berada di posisi 1. Sudah selesai, 2 orang sudah selesai. Perlahan tapi pasti. Oke, mantap Fredel Layan sudah mulai menanjak. Fredel Layan masih aman. Jawabannya benar semua. Oke, Elna sudah mengakhiri gamenya dan finish di posisi 4. Jumri masih stabil di posisi 1. Oke. Octavia mengakhiri game. Finish di posisi 6. Yang sudah selesai silahkan kembali ke Zoom untuk melihat live score-nya. Oke.
Oke, ini posisi sementara ya. Masih bisa, yang di bawah masih ada yang beberapa orang bisa naik ke atas. Meva mana Meva? Hadiahnya nilai tertinggi dapat voucher belanja. Andi nomor berapa Andi? Andi finish di nomor 9. Dianto di posisi 10. Ya, Predelayan masih bisa menyusul Jumri nih. Jumri di posisi 1. Oke, sip. Siapa lagi nih yang naik? Ya, Fidel sama Prilianti masih ditunggu. 1 soal lagi Jumri. Buat menambah poin. Oke, Jumri di soal terakhir masih keliru. Tapi finish di posisi 1. Mantap Jumri. Jumri benar berapa? Benar 7 ya? Oke, sip. Ayo, Predelayan. Oke, Fidel menyusul ke atas. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang lain, ini masih ada 2 orang yang belum selesai, 3 orang. Sambil menunggu, saya perlu mengingatkan, pertemuan berikutnya kita di hari Senin, nanti kita akan ulangan ya, ulangan akhir bab. Jadi pastikan kalian sudah benar-benar menguasai semua materi yang sudah kita pelajari dari awal, nilai mutlak, kemudian persamaan nilai mutlak, dan materi terakhir yang kita bahas hari ini, persamaan nilai mutlak. Nah nih, Predelayan sudah menyusul ke posisi 2. Jadi untuk ulangannya nanti saya akan adakan secara esai ya, secara esai. Terus soalnya akan saya share screen saat ulangan nanti. Jadi pastikan semuanya masuk ke Zoom ya. Masuk ke Zoom, soalnya akan saya share screen.
Jadi yang tidak ikut Zoom berarti dianggap tidak ikut ulangan. Jadi soalnya tidak akan saya share di grup, tapi saya share screen di Zoom. Jadi seperti biasa. Soalnya nggak banyak kok, mungkin cuma 5 soal aja, nggak usah banyak-banyak. 5 soal aja untuk semuanya ya, nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalau kalian belajar nanti, silahkan sambil ditonton kembali ya video-video yang sudah saya share, termasuk juga video pembelajaran kita ini juga yang hari ini akan saya share di YouTube. Jadi nanti bisa mengingatkan kalian lagi nanti part itu, misalnya apa catatan kalian tadi ada yang kurang jelas, kalian bisa tonton lagi penjelasan yang hari ini supaya nanti kalian ingat, oh ini kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Oke, ini sudah hampir selesai semua. Oh ya, ini masih ada Aprilianti. Tinggal dikit lagi. Baik, ini Fredelayan tinggal 1 aja soalnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, silahkan ada yang mau ditanyakan atau tidak terkait materi kita atau terkait hal-hal lainnya. Ada yang ditanyakan nggak? Ada? Octavia ada ya? Terkait vaksin mungkin? Nggak ada. Vaksin, Pak. Ya, Kalau silahkan. sudah daftar Uh-huh. Pak, kalau sudah itu wajib vaksin ya, Pak? Iya dong. Nanti kan soalnya kan sudah dijatahin orang vaksin itu nanti. Karena vaksin kita ini sesuai nanti ya, sesuai nama orangnya yang disuntik siapa, itu sudah ada sesuai, sudah jatahnya masing-masing. Jadi sayang nanti kalau misalnya nggak digunakan kesempatan itu. Karena kita sebentar lagi, ini kita akan tatap muka ya. Kita akan belajar tatap muka, jadi pastikan kalian yang misalnya ada teman-teman yang masih di luar kota, tolong disuruh segera ke Palangkaraya, karena kita akan mengadakan sekolah tatap muka seperti biasa. Makanya kita diminta untuk segera vaksin seperti itu, supaya nanti untuk meminimalisir resikonya. Oke, video ini sudah selesai, tinggal Aprilia Firianti aja. Baik, yang ini tidak akan saya akhiri. Untuk gamenya, sambil menunggu biarin aja nanti Aprilia menyelesaikannya. Nah, jadi saya ingatkan kembali, hari Senin jangan sampai terlambat ya. Hari Senin pukul 10.45 kita on time, langsung kita akan mulai ulangannya. Kita akan mulai ulangannya secara esai.